tolong panggilkan Suci dan Mawardi dan saya mau bicara dengan dia. Sabar ya, Kak. Susi? Ibu, Pak. Pokoknya mulai hari ini kamu saya pecat. Kita dipecat. Ya, pecat kamu. Jangan pecat kami, Pak. Dengar ya, mulai sekarang kalian berdua kami pecat. Dan bawa anak kalian pergi dari sini. Sekarang juga. Ayo, sekarang juga. Jangan gitu, Pak. Pergi dari Udah sini. pergi. Buruan. Kami berdua sudah tidak mau lihat muka kalian lagi. Baik, Bu. Ada apa sih, Pak? Ya sayang, kamu tenang aja di situ ya. Ayo Pak. Apa lagi? Tunggu apa lagi? Pergi dari sini. Bu, Pak. Kami tidak akan pergi dari sini tanpa anak kami. Tuh, Apa? Maksudnya apa ya? Maksud kalian itu apa? dulu waktu istri saya melahirkan, itu di waktu yang sama ibu. Maksudnya apa? Terus lahir anaknya, saya tuker. Terus? Anak saya siapa? Ibu mau tahu anak ibu yang sebenarnya? Nih, Ayo Pak. nih anak ibu nih. Ini anak kalian. Pak, ambil anak kita. Ayo saya, kita pergi dari sini. Aku nggak mau. Ayo saya, pergi dari sini. Anak dia, bukan anak kalian. Kamu anak saya. Ih, pergi sekarang juga pergi. Pergi. Ya. Aku nggak mau. Ayo. Setelah diusir, bagaimana kehidupan Mbak Susi dengan suami dan keluarga? Saya kembali mengontrak dan anak saya kabur, Mbak. Karena mengetahui bahwa dia darah daging saya. Dia tidak menerima keadaan saya, Mbak. Dan suami saya sudah kecelakaan. Alhamdulillah. namanya Iya, juga kita- Pak. Riri, Kenapa sih aku harus ada di sini? Aku nggak mau. Riri, kamu harus terima kenyataan. Ini ibu kandung kamu dan ini bapak kandung kamu, Riri. Aku nggak mau. Riri, Kenapa sih aku ada di sini? Riri, untuk ini untuk sementara, Riri. Nanti ayah beli yang besar. iya benar, Riri. Aku nggak mau. Kenapa sih aku harus jadi anak kalian? Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Kamu anak ayah, ini ibu kamu. Iya, Riri, itu benar semuanya. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Riri! Ya Allah. Riri kabur. Cepat, kita kejar mereka. Ya udah, ibu tunggu sini. Ya, saya kejar dia ya, Bu ya. Riri! Riri, tunggu! Bapak, ya Allah, Bapak. Bapak bangun, Bang. Bapak, tolong. Tolong. Bapak, tolong, Bapak. Rumah sakit. Ini saya mau minta maaf ke majikan saya. Saya sudah menzolimi, saya sudah berbuat jahat. Saya sudah melakukan kesalahan yang besar. Kenapa Ustadz? Apakah di Islam itu walaupun kita tahu karma itu tidak ada, lalu apa ini namanya itu Pak Ustadz? Jadi Islam tidak mengenal ada istilah karma, tetapi Islam membimbing bahwa kalau Anda melakukan keburukan, yakinlah keburukan itu akan kembali kepada diri Anda. Ya.
Sebaliknya kalau Anda berbuat baik, yakinlah bahwa kebaikan yang Anda tanam pasti akan Anda panen kembali pada diri Anda sendiri. Apa yang dilakukan oleh Bu Susi ini adalah menanam keburukan, maka di kemudian hari mungkin beliau bisa menyimpan selama, tadi jelaskan selama 17 tahun, ini luar biasa. Tapi di kemudian hari pasti akan ketahuan, dan ternyata ketahuan dari mana? Melalui CCTV yang ada di rumah majikan tadi itu. Dan di kemudian hari akhirnya apa? Bu Susi memanen keburukan yang pernah ditanam, akhirnya penderitaan menimpa pada Bu Susi. Lah sekarang baru datanglah penyesalan. Tetapi kan ada persoalan serius. Persoalan apa? Majikan tadi, anaknya Bu Susi tadi menjadi anaknya majikan ini sudah baik sekali karena dibina, karakternya baik. Tapi anaknya majikan yang ditukar oleh Bu Susi tadi karena nggak dirawat, dianiaya, kemudian akhirnya rusak akhlaknya, kemudian menjadi kesana kemari. Setelah kemudian disampaikan pada majikan, majikannya kan bimbang. Saya mau mengambil dia yang anak saya, sekarang udah rusak akhlaknya, ini mau saya rawat seterusnya, ini anak majikan saya, anak guru saya, bukan saya. Ini kan menimbulkan dilema yang sulit untuk dipecahkan. Tetapi kan agama selalu memberi ruang apa? Memberi ruang ketika orang itu melakukan penyesalan dan sungguh-sungguh ingin memperbaiki, maka Allah Al-Ghafur Maha Pengampun setelah apa? Setelah hamba itu bertobat. Jadi ada dua teknik para pemirsa bertobat itu. Kalau kita memiliki dosa kepada Allah, maka kita memohon ampun, astagfirullah, kemudian memperbaiki diri, maka Allah menerima apa itu maaf dari hambanya tadi, permohonan maaf dari hamba. Tetapi kalau seorang hamba bersalah dengan hamba yang lainnya, seorang melakukan keburukan orang lainnya, maka Allah belum menerima tobatnya sebelum orang tersebut meminta maaf dan orang yang disalahi tadi itu memberikan maaf. Inilah saya kira dosa sosial yang sangat berat yang mesti kita semua berhati-hati gitu loh. Ya. Nah, Mbak Susi, apakah Mbak Susi sudah menghubungi majikan Mbak? Sudah, Mbak. Lalu gimana? Setiap saya ke sana, saya tidak diterima, saya diusir. Apa yang ingin Mbak Susi sampaikan ke majikan nih, seandainya kalau kita sebagai tim di sini bisa menghadirkan dan juga bisa komunikasi dengan Mbak Susi, apa kira-kira Mbak Susi ingin sampaikan? Terima kasih, Mbak. Saya mau minta maaf, Ibu, atas perbuatan saya, atas kesalahan saya. Kesalahan yang besar, saya sudah berbuat jahat selama ini, menukar anak Ibu dengan anak saya. Pak Ustadz, Mbak Susi, alhamdulillah kita di sini tim Tawakal telah berhasil mengundang majikannya kemari. Ya, ini udah kita upayakan supaya memang bisa kita bujuk dan mau hadir di sini. Kita panggil aja ya majikannya ya, Bismillah ya. Oke, Ibu. Pagi, Mbak. Ya, silakan Ibu. Pagi, Pak Ustadz. Iya, mari Bu, mari Bu, mari Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu, namanya kita samarkan di sini jadi Bu Risma ya. Ya, gimana tadi setelah Mbak Risma paling tidak kan sudah mendengar tadi apa yang diungkapkan oleh Mbak Susi gitu. Gimana pendapat Mbak Risma? Iya, saya jujur aja kecewa, Mbak. Iya. Nggak nyangka aja kalau dia tega berbuat begitu sama saya. Saya kurang baik apa selama ini, Mbak, Betul. sama Susi. Betul. Ternyata nggak tahu, sudah mungkin ya berat juga kalau buat maafin ya, Mbak. Iya, Nggak segampang gitu ya. Kita memahami ya Betul, kondisi sangat ini, Pak Ustadz. memahami. Ya. Dan kita juga memahami, memaklumin, nggak bisa kita memutuskan sekarang juga Betul, ya. Semua betul. tergantung dari Mbak Risma Iya, gitu. betul, Tapi Mbak Pak Ida. Ustadz, ini kan mumpung di sini ada Mbak Risma dan Mbak Susi, minta doanya bisa kita sama-sama agar dilembutkan hatinya nih Pak Ustadz gitu. Yang pertama para pemirsa sekalian, apa yang dialami oleh seorang ibu Bu Risma ini, saya bisa merasakan perihnya hatinya. Pertama apa? Dia sebenarnya ingin kalau ini anak kandungnya sendiri, dia ingin mengasihi yang berikan yang maksimal. Tapi apa yang terjadi ternyata salah alamat karena ditukar tadi. Jadi ini adalah konsekuensi panjang apalagi selama 17 tahun. Tetapi sehingga Mbak Susi, Mbak Risma misalkan sangat berat Bu Risma memberikan maaf, itu bisa kita pahami bukan karena keras hati, tapi karena berat menerima konsekuensi karena begitu lama tadi itu terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Susi, dan Bu Susi juga mesti harus bersabar menerima konsekuensi semacam ini. Apa yang dilakukan? Yang pertama untuk Bu Susi, ada doa yang dianjurkan ketika misalkan meskipun doa ini adalah doa Nabiullah Adam alaihissalam yang ketika itu diturunkan oleh Allah dari surga kemudian turun ke bumi karena perbuatannya mendekati pohon huldi, kemudian Allah membimbing pada dia. Rabbana dzolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi para pemirsa sekalian, mungkin ada pernah kasus yang menyerupai atau mirip atau melakukan kedzaliman pada diri sendiri, bisa membaca ini, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami termasuk hamba-Mu yang zalim, melakukan kedzaliman ya Allah. Maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan maaf, yang memberikan ampunan. Maka jika Engkau tidak memberikan ampunan, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah ungkapan kesungguhan Nabiullah Adam alaihissalam. Kita sebagai umatnya, kita sebagai generasi keturunannya, maka ketika melakukan kedzaliman, maka inilah yang mesti harus dibaca. Lah sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Bu Risma, yang pertama adalah tentu memohon petunjuk pada Allah. Apa petunjuknya? Allahumma inna nasukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk menerima kenyataan semacam ini, dan Allah tumbuhkan dalam hatinya supaya bisa menyayangi pada anaknya sendiri. Kemudian apa? Watuqa, ya Allah berikanlah, kuatkanlah ketakwaan kami. Wal afafa, ya Allah berikanlah kemampuan kami untuk memberikan maaf atau kesehatan pada kami. Inilah salah satu hal penting yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita dalam umatnya dalam menghadapi segala kesulitan. Ya, Pak Ustadz, sebelum kita masuk kesimpulan dari cerita semuanya, mari kita doa pendek. Saya yakin pemirsa di rumah juga mungkin ada yang tergerak hatinya Pak Ustadz dengan kejadian ini. Saya yakin juga mungkin tidak hanya Bu Susi dan Bu Risma yang mengalami ini. Kita doa sama-sama Pak Ustadz. Para pemirsa, mari kita dengan kasus yang semacam ini kita baca doa bersama-sama. Saya baca pelan-pelan dan para pemirsa juga mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dzolamna anfusana, kami dalam keadaan zalim. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami atas kedzaliman kami dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah doa menyatakan pengakuan kesalahan kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah minta Allah kuatkan hidayah dan ketakwaan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu, karuniakanlah hidayahmu kepada kami, dan karuniakanlah ketakwaan kepada kami, dan karuniakanlah kami orang yang mudah memberikan maaf pada orang lain, dan karuniakanlah kepada kami kecukupan. Jadi doa ini sangat lengkap dalam kehidupan kita. Ini harus kita doa berulang-ulang setiap selesai sholat 5 waktu. Syukur-syukur dan lebih baik doa ini kita baca para pemirsa ketika di keheningan malam, kita sedang sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan apa itu ijabahnya pada kita semuanya. Yang ketiga, doa secara khusus dari untuk Bu Risma apa? Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doanya apa? Agar Allah memberikan keturunan yang soleh. Robbi, mari kita baca bersama-sama. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, kepadaku, anak-anak keturunanku yang soleh. Saya kira anak yang soleh inilah yang kelak akan bermanfaat untuk orang tua dan juga untuk masyarakat dan kehidupan berbangsa. Amin. Saya kira itu Mbak Angel untuk kasus pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga Mbak Susi dan juga Mbak Risma. Semoga acara tawakal ini memberikan hikmah dan pencerahan yang sangat baik buat masyarakat luas ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mbak Angel. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kami mohon pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.